Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kalian nggak sedang sesak napas karena tercekik sama kesulitan ekonomi. Di video kali ini saya akan ngebahas sedikit tentang ekonomi. Sebenarnya saya agak sedikit ragu-ragu ya untuk ngebahas ini karena saya nggak punya disiplin ilmu tentang ekonomi, saya bukan pakar ekonomi, dan saya nggak punya basic tentang ekonomi. Tapi ada sesuatu yang membuat saya itu kayaknya saya harus ngebahas ini deh. Saya resah soalnya. Ya, yang membuat saya harus ngebahas ini itu adalah keresahan saya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di channel ini saya akan membahas banyak tentang keresahan-keresahan yang saya rasakan. Sekitar 1 minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 9 Januari, ada hashtag yang cukup menarik di kolom trending Twitter. Hashtag itu adalah hashtag puas das. Menarik ya kan? Karena saya penasaran, saya coba klik hashtag itu, dan apa yang saya temukan di sana? Saya menemukan banyak sekali postingan-postingan yang memuat sindiran kepada pemerintah. Seperti gambar meme yang bertuliskan pejabat hidup mewah, rakyat hidup susah. Dan juga gambar meme yang bertuliskan tumpul kalau sama koruptor, tajam kalau sama rakyat miskin. Ada juga gambar meme yang bertuliskan mencari sesuap nasi, dan ada juga gambar meme yang bertuliskan siap-siap kantong makin tipis. Dan ada beberapa gambar meme lainnya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat hashtag puas dasmu ini muncul dan menduduki kolom trending di Twitter? Ternyata hashtag ini muncul dikarenakan oleh hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam 1 bulan terakhir. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia telah menyampaikan kepada publik hasil temuan terbarunya yang berjudul Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral jelang pemilu 2024. Dan salah satu dari hasil temuan terbarunya si lembaga ini menunjukkan bahwa kalau ada sekitar sebanyak 71,4% responden yang telah mereka pilih itu menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi. Ya, dari total responden, dari total sampel responden yang mereka ambil itu sekitar 2020 orang responden dari survei yang dilakukan pada tanggal 3 sampai tanggal 11 Desember lalu. Nah, jika berdasarkan dari hasil survei tersebut, maka kita harus bersyukur karena negeri kita dipimpin oleh orang yang cerdas, orang yang pintar, dan orang yang hebat. Kenapa saya berani mengatakan itu? Ya, tentu saja karena saya berdasar pada hasil survei ini, survei dari Indikator Politik Indonesia. Ya, meskipun kalau dilihat-lihat, arti akhir-akhir ini ada banyak sekali barang-barang kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan kita yang harganya naik. Ditambah lagi harga rempah, saya sebagai anak petani cukup resah karena harga merica turun, harga merica murah, tidak seperti di zaman pemerintahan Bapak SBY dulu, harga harga merica itu luar biasa. Cukup untuk membuat orang-orang di daerah saya, banyak orang di daerah saya naik haji dan bisa beli mobil. Jika ditanya apakah saya puas terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, tentu saja saya merasa kurang puas karena seperti yang saya katakan tadi, ada banyak sekali barang-barang kebutuhan-kebutuhan kita yang harganya naik. Sedangkan di masa pandemi ini, kita semua tahu bahwa untuk mencari uang itu cukup sulit. Jangankan di masa pandemi, di masa sebelum pandemi saja kita cukup sulit. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman puas atau tidak? Tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Well, mungkin itu saja yang bisa saya katakan di video kali ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.